Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan baik bertanya melalui chat room atau secara langsung. Saya bacakan dulu dari chat room ya. Ini dari Ibu Laila Sari Dewi. Akta wasiat holografis, siapakah yang dapat menjadi pelaksana wasiat? Dan bolehkah pelaksana wasiat mengetahui isi wasiat pada saat wasiat dibuat? Lalu kata-kata apa yang ditulis oleh si pembuat wasiat pada amplop tersebut? Ahli waris harus ada saat pewaris meninggal. Pada saat apa ahli waris pengganti dapat menggantikan menjadi anak ahli waris dari pengganti bapaknya karena bapaknya telah meninggal dunia saat kakeknya meninggal. Oke, dalam hal wasiat. Wasiat ada tiga macam jenis wasiat. Bisa wasiat holografis, wasiat rahasia, dan yang tertutup. Ya, jika wasiat holografis, yang menjadi pelaksana wasiat siapa? Maka tergantung dari si pemberi wasiat. Biasanya, si pemberi wasiat ini menunjuk keluarga yang terdekat dalam hal menjadi pelaksana wasiat. Kemudian, apakah pelaksana wasiat itu boleh mengetahui dari isi wasiat? Maka pelaksana wasiat harus mengetahui supaya nanti ketika terjadi kematian dari si pewaris, pelaksana wasiat bisa memberitahukan kepada ahli waris bahwa si pewaris telah meninggalkan wasiat terlebih dahulu sebelum si pewaris meninggal dunia. Bagaimana klausul yang disebutkan di dalam akta wasiat holografis? Wasiat holografis ini ditulis sendiri oleh si pemberi wasiat. Berdasarkan KUH Perdata, maka wasiat holografis ini adalah kehendak bebas dari si pemberi wasiat. Maka bisa bebas dituliskan sepanjang tidak melanggar dari legitimasi porsi. Kemudian sebagai waris pengganti, yang dimaksud dengan waris pengganti di sini apabila ada kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia, maka digantikan oleh ahli waris lain sebagai ahli waris pengganti. Seperti itu kira-kira Ibu Laila Sari Dewi. Semoga bermanfaat. Boleh saya tanya, Pak? Silakan Ibu. Ya, kan di dalam wasiat holografis itu si calon pewaris itu kan menulis nih ya di dalam surat, lalu surat itu dimasukkan ke dalam amplop. Nah, amplop itu harus ada kata-kata gitu, yang seingat saya gitu kan. Cuma kata-kata itu apa? Apakah kata-kata itu menulis bahwa di dalam amplop ini terdapat wasiat saya atau begitu atau bagaimana yang dimaksud dengan si pembuat wasiat harus menuliskan kata-kata di dalam amplop itu. Gitu, Pak. Yang pertanyaan yang saya maksud. Lalu yang kedua mengenai pewaris pengganti ya, ahli waris pengganti, eh, dan pandangan kita adalah kalau orang tua kita tidak ada ketika kakek kita meninggal, maka si cucu menjadi ahli waris pengganti. Namun di dalam waris Islam yang pernah saya terima dalam suatu seminar, kan memang ahli waris harus ada ketika pewaris meninggal gitu. Jadi kejadian sih di saya sendiri gitu. Jadi anak-anaknya tidak bisa menggantikan bapaknya karena bapaknya telah meninggal dunia ketika kakeknya meninggal gitu, sudah tidak ada ketika kakeknya meninggal. Jadi anak-anak ini berdasarkan penetapan pengadilan ini tidak menjadi ahli waris pengganti. Sementara ini ada ahli waris pengganti yang bisa menggantikan. Jadi dalam hal apa sih gitu kan? Ahli waris pengganti ini bisa menggantikan orang tuanya gitu maksud saya. Karena penetapan pengadilan saat itu cucu-cucunya ini nih tidak bisa menggantikan bapaknya karena tidak ada bapaknya saat kakeknya itu meninggal gitu, Pak. Gimana tuh peran ahli waris pengganti saat kapan gitu, Pak? Oke. Baik, saya jawab dulu yang pertama yaitu wasiat holografis. Iya. Hal wasiat holografis itu adalah kehendak bebas dari si pemberi wasiat kepada penerima wasiat.
di mana setelah dia menuliskan dalam satu lembar wasiat, kemudian Mm-mm. dimasukkan di amplop atau Iya. di dalam map ya. Kemudian Mm-mm. kita sebagai notaris ini wajib membuat yang namanya akta van depot atau akta penyimpanan Penyimpanan ya. ya. Nah, di dalam akta penyimpanan itu tertulis bahwa si pemberi wasiat memberi wasiat kepada memberi wasiat kepada si penerima wasiat yang nanti akan berlaku setelah si pemberi wasiat ini meninggal dunia. Kata-kata apa yang dimasukkan di dalam wasiat holografis itu adalah kehendak bebas. Begitu juga di dalam amplop apa namanya wasiat tersebut itu ditulis oleh ahli waris si pewaris sendiri bahwa nanti ini akan dibuka setelah dia meninggal dunia, kemudian ditegaskan di dalam akta penyimpanan. Di mana akta Oke. penyimpanan ini nanti akan dibawa oleh si apa namanya pelaksana wasiat. Biasanya seperti itu. Mengingat Hmm. apa? Si pemberi wasiat tidak bisa membawa wasiat, tidak membawa akta van depot itu, karena bagaimanapun juga ketika tidak diberikan kepada pelaksana wasiat, maka warisan warisan yang terdapat wasiat ini maka tidak bisa terjadi. Oke. Berarti akta wasiat holografis yang kita buat itu salinannya diserahkan kepada si pelaksana wasiat atau si pemberi wasiat, Pak. Biasanya biasanya kalau saya membuat, saya hadirkan Mm-mm. pelaksana wasiat, Bu. Oke. Ya, sehingga nanti disepakati di situ biasanya pemberi wasiat menyerahkan di depan kita kepada pelaksana wasiat. Oke. Ya, oke. Sekarang saya masuk ke pertanyaan yang kedua terkait masalah ahli waris pengganti. Saya ingin bertanya, waktu Ibu mendapatkan permasalahan itu, ahli waris pengganti itu, apakah warisan ini berdasarkan KUH Perdata atau hukum Islam, Bu? eh saya kurang paham saat itu. Setahu saya pengadilan agama deh yang memberikan itu keputusan. Berarti Eh, Islam ya, Pak? Kalau pengadilan agama, maka dia menggunakan hukum waris Islam. Jika pengadilan negeri, putusan atau penetapannya, maka dia menggunakan hukum waris perdata. Terkait masalah ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam, ya, kita lihat ketentuannya di dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam. Nanti Ibu cek di situ siapakah yang dimaksud dengan ahli waris pengganti dalam Islam. Ahli waris pengganti yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya kecuali yang disebutkan dalam pasal 173. Bisa jadi ketika kakek meninggal, kemudian bapak meninggal, anaknya tidak bisa menggantikan karena terhalang oleh pasal 173 kompilasi hukum Islam. Ya. Kemudian anak yang menggantikan ayah yang meninggal lebih dahulu, ini bisa dicek ketika kedudukan dia sebagai ahli waris. Apakah dia bisa menggantikan ayahnya ataukah justru malah beralih kepada ahli waris pengganti dari ayah tersebut. Dalam hal ini adalah keponakan misalkan. Nah, ini harus diperhatikan ketentuan tadi, Bu. Bu nanti bisa cek di dalam ketentuan, saya ulangi pasalnya 185 KU, kompilasi hukum Islam. Kemudian terhalangnya karena pasal 173 kompilasi hukum Islam. Kira-kira seperti itu, Bu Laila. Semoga bermanfaat, Ibu. Semoga sehat selalu. Saya Oke. lanjutkan. Juga cukup jelas, Bu? Boleh lagi Pak yang mengenai wasiat Pak, yang testamenter dan rahasia. Nah, kalau terkait masalah wasiat, eh, wasiat itu testamen ya, wasiat atau Mm, testamen. ah, ah, Ada juga wasiat yang tertutup atau ya. rahasia. Ini pembagiannya di situ sebenarnya dibuat di hadapan notaris, kemudian yang membedakan adalah saksinya. Jika wasiat yang tertutup atau rahasia, ini saksinya lebih dari dua. Ya, untuk membedakannya, maka kita sebagai notaris harus memperhatikan ketentuan pasal 913 KUH
berdata. Apakah klien kita ini menghendaki proses pembuatan wasiat secara holografis, rahasia, atau tertutup, tergantung dari si pemberi wasiat. Kira-kira seperti itu, Ibu Laila. Salinan rahasia juga nggak apa-apa diserahkan saja ya Pak ke klien ya. Ya, salinan Oke. yang merupakan akta wasiat rahasia, ini biasanya dia tidak boleh ada yang mengetahui, bahkan pelaksana wasiat pun tidak boleh mengetahui. Oke. Yang membedakan seperti itu. Maka ya salinannya pasti akan kita berikan kepada si klien tersebut. Nantinya akan disimpan oleh si pemberi wasiat dan dibuka saat meninggal dunia. Kira-kira seperti itu, Bu. Sementara ya. Baik. Ya, Saya terima tahu. kasih Pak. Baik, Bu Laila, Mau tanya, notaris di mana, Bu? Mohon maaf. Cibubur Pak. Oh, Cibubur. Baik, Bu. Mudah-mudahan kalau ke Jakarta mampir, Bu. Nanti kita ketemu. Siap. Ya, saya lanjutkan lagi. Siapa yang mau ingin tanya bertanya Pak, secara langsung? mau Silakan. tanya Pak Indra terkait Eh, dengan, sebentar, sebentar, sebentar. Bu Mauli ya? iya Pak, Bu Mauli dari mana, Bu? Sidoarjo Pak. Oh, Notaris Sidoarjo. Insya Allah beberapa pekan ke depan saya ada kunjungan ke Jawa Timur. Mungkin rekan-rekan Jawa Timur nanti bisa ketemu dengan saya dengan Kopi Pintar. Kita adakan Kopi Pintar di Jawa Timur. Nanti saya kontak teman salah satu teman yang ada di Jawa Timur supaya nanti bisa bertemu dengan saya. Kita apa namanya kupas tuntas masalah dunia notaris dan PPAT. Silakan Bu Mauli. Baik Pak, terkait dengan wasiat holografis tadi, yang ingin saya tanyakan bagaimana prosedur untuk pembukaan wasiatnya Pak. Itu pertama. Terus kemudian ketika dia ada aset yang ditinggalkan, apakah dengan wasiat holografis itu melaksanakannya untuk eksekusinya bagaimana Bapak? Itu yang saya tanyakan. Oke. Terkait masalah pembukaan wasiat holografis. Ya, terjadinya pembukaan wasiat ini karena yang pertama adalah karena apa? Kematian. Ya, pembukaan wasiat holografis ini karena adanya penitipan surat wasiat di hadapan notaris dengan membuat akta van depot tadi. Maka sebagai pelaksana wasiat datang ke hadapan kita untuk membuka wasiat di hadapan ahli waris, di hadapan seluruh ahli waris. Ya, dibukanya seperti itu. Maka seluruh ahli waris akan mengetahui sambil kita bacakan nanti wasiatnya. Kita sebagai notaris, karena kita membuat akte penitipan, dan ketika wasiat holografis itu dibuka, maka kita bacakan wasiat tersebut di hadapan seluruh ahli waris. Kedudukan wasiat holografis ini sama halnya dengan wasiat umum yang dibuat di hadapan notaris. Lanjut ke pertanyaan kedua, jika masih terjadi apa tadi Bu, sengketa ya Bu ya? Sorry. Eksekusinya untuk jaminannya yang tertera di dalam jaminan aset yang tertera di dalam wasiat itu bagaimana Pak untuk misal memindah namakan atau mengalihkan ke ahli warisnya Pak? Oke. Dalam hal wasiat yang sudah terjadi, maka proses peralihan haknya terhadap aset yang diwasiatkan ini bisa dilakukan secara langsung ke hadapan kantor pertanahan tanpa membuat akta, ya. Aset atau tanah yang masuk dalam warisan biasanya jika si pemberi wasiat ini asetnya banyak, maka ada salah satu aset yang diwasiatkan untuk diberikan kepada salah satu penerima wasiat. Maka untuk melakukan proses balik nama terhadap sertifikat atau aset tersebut bisa dilaksanakan secara langsung di kantor pertanahan dengan melampirkan surat permohonan dan segala macam, termasuk juga akta wasiatnya. Demikian, Bu Mauli. Masalahnya begini Pak, waktu membuat wasiat holografis, si suami ini membuat sementara si istrinya tidak membuat. Nah, bagaimana dengan hak bagian si istrinya ketika si suaminya meninggal? Seperti itu Pak. Oke.
Dalam hal wasiat juga harus diperhatikan masalah harta. Tadi saya jelaskan di dalam materi saya bahwa warisan ini sinkronisasikan dengan hukum perkawinan. Apakah harta waris ini yang diwariskan ini termasuk bagian dari harta gonogini atau harta bawaan? Sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, jika ingin memberi wasiat terhadap harta gonogini, maka wajib meminta persetujuan dari pasangan kawan kawinnya. Jika tidak ada persetujuan, maka yang diwasiatkan hanyalah bagian dari si pewaris yang meninggal dunia. Jika harta wasiatnya adalah termasuk harta gonogini. Jika harta bawaan, sesuai dengan pasal 35 juga, maka ini berdasarkan penguasaan masing-masing. Tidak perlu persetujuan dari pasangan kawan kawinnya. Sehingga jika terjadi kematian terhadap bagian harta bawaan ini, maka demi hukum tidak perlu persetujuan dari pasangan kawan kawin dan juga dia berhak diterima oleh si penerima wasiat secara mutlak, ya. Tentunya tidak melanggar legitimasi porsinya. Kira-kira seperti itu, Bu Mauli. Yang saya khawatirkan ketika si isi dari wasiat holografis, karena kan notaris juga tidak mengetahui isinya ya Pak ya. Nah, yang saya takutkan ketika nanti pada saat membuka wasiat itu, si istri ini tadi tidak menerima bagian-bagian yang telah diwasiatkan oleh si suami. Nah, itu akan mempersulit eksekusinya atau bagaimana ya Pak ya? Wasiat yang melanggar bagian legitimasi porsi, maka wasiat tersebut batal demi hukum. Ini yang saya lakukan ketika saya menjadi saksi ahli, ya. Saya katakan di hadapan persidangan, wasiat tersebut batal demi hukum karena melanggar legitimasi porsinya. Maka tidak bisa dieksekusi, Bu, wasiat tersebut. Seperti itu, Bu. Berarti apakah saya harus menyarankan untuk si istri ini membuat hal yang sama dengan suaminya, Pak? Ini, soalnya saya barusan membuat. Nah, sudah saya sarankan untuk si istri ini membuat juga, tapi si suaminya keberatan. Oke. Dalam hal kita sebagai notaris wajib memberikan masukan kepada penghadap yang akan membuat akta kepada kita sesuai dengan kewenangan kita di pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, ya. Maka syaratkan kepada suami atau istri tersebut dalam hal membuat wasiat sesuai dengan bagian masing-masing, yang mana harta yang diwasiatkan tersebut tidak boleh melanggar LP. Seperti itu, Bu Mauli. Semoga bermanfaat. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, baik, Bu. Saya lanjutkan pertanyaan di chatroom terlebih dahulu. Dari Bu Wan Anissa di Depok ini. Jika pewarisnya memiliki anak zina, namun kedua ortunya telah melangsungkan perkawinan, apakah anak tersebut dapat menjadi ahli waris? Atau anak tersebut hanya dapat diberikan harta pewarisan dengan wasiat? Tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, bahwa anak zina ini tidak berhak mewaris, kecuali diakui secara sah oleh orang tua, yaitu bapaknya, sebagai anak kandung. Sebelum kita membuat akta atau membuat proses warisannya, maka kita lihat dulu terhadap anak tersebut, apakah sudah diakui secara sah oleh kedua orang tuanya atau bapaknya, ya, dalam hal ini, ataukah belum. Jika belum, maka anak zina tersebut tidak berhak mewaris. Ada juga, Bapak Ibu sekalian, harus belajar tentang anak luar kawin. Yang dimaksud anak zina ini adalah anak luar kawin. Lihat ketentuan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ayahnya, maka dia berhak mewaris. Seperti itu, Bu Wan Anissa. Semoga bermanfaat. Saya lanjutkan lagi.
dari Bu Dewi, perbedaan utama dari hukum waris perdata Islam dan adat, apakah pemilihannya kita serahkan sepenuhnya kepada klien? Baik, kita sebagai notaris wajib memberitahukan kepada klien terkait hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris dalam hal menggunakan hukum pewarisan. Jika si klien ini menghendaki pembagiannya secara waris perdata, maka kita harus menguasai waris perdata. Jika ahli waris ini menghendaki pembagian hukum warisan secara Islam, maka kita sebagai notaris harus membaginya secara Islam. Ya. Kita sebagai notaris dilarang untuk ikut campur dalam menentukan hukum pewarisannya. Tetapi kita sebagai notaris mempunyai pengetahuan bahwa si notaris tersebut memberitahukan kepada penghadap terkait masalah pembagian ahli waris yang digunakan. Mau hukum waris perdata, maka aturannya mengikuti ketentuan hukum perdata. Waris hukum Islam, maka aturannya mengikuti ketentuan kompilasi hukum Islam. Waris adat, maka ketentuannya mengikuti hukum waris adat. Sehingga nanti klien akan memilih hukum apa yang digunakan untuk bagian ahli waris. Kira-kira seperti itu poin inti dari hukum waris ya yang bisa kita beritahukan kepada klien kita. Semoga bermanfaat. Ada dari Pak Martua. Mohon masukan untuk pembagian ahli waris. Istri telah meninggal dunia lebih dulu. Selanjutnya, suami juga meninggal. Suami istri tersebut tidak punya keturunan dan mengangkat satu orang anak yang diangkat sejak bayi dan sekarang sudah dewasa. Dan selama ini diurus oleh adik si suami. Keluarga istri yaitu ortu adik kakak sudah tidak ada, sedangkan keluarga si suami yaitu ortu sudah meninggal dan punya dua adik, dua kakak. Bagaimana pembagian menurut hukum Islam ataupun perdata? Ya, perdata. Ya, status anak angkat, apakah harus ada dokumen legalitas sebagai anak angkat? Mereka memilih menggunakan hukum perdata. Bagaimana menentukan pilihan tepat untuk hukum yang dipakai dalam hal ini? Wah, ini banyak sekali nih pertanyaannya dari Pak Martua ini. Yang pertama, istri meninggal lebih dulu dan selanjutnya suami juga meninggal, tidak punya keturunan, mengangkat satu orang anak yang diangkat sejak bayi dan sejak sekarang sudah dewasa, yang diurus oleh adik si suami. Perhatikan ketentuan hukum perdata terkait masalah anak angkat. Anak angkat apakah berhak mewaris? Ini harus diperhatikan. Ya, jika di dalam hukum perdata ketika anak angkat ini diakui oleh si pewaris, maka dia berhak mewaris. Si suami istri tersebut meninggal dunia, maka anak angkatlah yang muncul sebagai pewaris yang sudah diakui. Ortu adik kakak sudah tidak ada, maka anak angkat kembali kepada anak angkat. Ya, keluarga si suami yaitu ortu sudah meninggal dan punya dua adik dan dua kakak. Perhatikan ketentuan hukum waris di dalam hukum waris perdata. Di situ ada pembagian 4 golongan ahli waris. Di mana jika golongan ahli waris yang pertama yaitu anak kandung, ya tidak ada atau suami istri tidak ada, maka jatuh kepada golongan kedua yaitu saudara dari si pewaris. Ya, pertanyaan nomor 3, maka saudara pewaris muncul sebagai ahli waris. Bagaimana pembagian menurut hukum Islam ataupun perdata tersebut? Pembagian hukum perdata tadi saya katakan ahli waris mewaris kepala demi kepala. Tidak ada perbedaan.
Sementara hukum Islam, tadi sudah saya bacakan di dalam materi, bahwa mewaris menurut bagiannya masing-masing. Sudah jelas di dalam hukum waris perdata, tidak ada perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Tetapi di dalam waris Islam, ini ada perbedaan antara anak laki-laki, kedudukan orang tua, kedudukan saudara, ini sudah ada bagian masing-masing yang dimaksud dengan dawil furud di dalam bagian hukum waris secara Islam. Tanya nomor 5, status anak angkat, apakah harus ada dokumen legalitas sebagai anak angkat? Di KK ortu tertulis anak angkat. Betul sekali. Tadi saya katakan bahwa anak angkat atau anak luar kawin ini harus memiliki dokumen yang jelas, yaitu dokumen pengangkatan anak. Yang mana pengangkatan anak ini yang harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, tidak perlu akte notaris, tetapi harus menggunakan putusan pengadilan. Ya, jika sudah ada putusan pengadilan tersebut, maka dia bisa mewaris. Pertanyaan nomor 6, mereka memilih menggunakan hukum perdata, maka perhatikan ketentuan pasal 852 KUH Perdata. Ada pembagian 4 golongan ahli waris. Bagaimana menentukan pilihan tepat untuk hukum yang dipakai dalam hal ini? Maka kita bisa menjelaskan kepada ahli waris, mau menggunakan hukum perdata, maka kita perhatikan ketentuan hukum perdata. Ataupun hukum Islam, maka harus kita perhatikan ketentuan hukum Islam. Kira-kira seperti itu, Pak Martua. Semoga bermanfaat. Lanjut lagi, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan dibuka mute-nya. Kita diskusi. Mau pertanyaan masalah waris ataupun masalah dunia kenotariatan, silakan. Boleh menyambung yang holografis, Pak? Bu Laila lagi ya, silakan Bu Laila. Iya. Jadi seingat saya waktu kuliah dulu tuh kan disebutkan bahwa di dalam amplop tersebut dituliskanlah oleh pewaris dan di stempel yang merupakan stempel itu adalah ciri khas dari keluarga mereka. Nah, apakah masih harus di stempel yang seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Tidak perlu, Bu. Oke, berarti Ya, tidak perlu lagi ya, Pak. tidak perlu. Ya. Baik, terima kasih. Nah, baik. Silakan yang mau langsung bertanya secara langsung, silakan buka mute-nya, langsung bisa mengajukan pertanyaan. Izin Pak Indra, Bu Yuniar dari Bondowoso. siap. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah baik Pak Indra. Ya, baik. Silakan, Bu Eh, Yuniar. ya siap Pak Indra. Ini tentang yang prosedur pembukaan wasiat tadi ya Pak Indra. Apakah langsung bisa dibuka oleh notaris atau tidak perlu ke BHP? Karena saya pernah ikut seminarnya BHP itu harus ke BHP dulu untuk membuka wasiat tersebut Pak Indra bersama-sama dengan para ahli waris, notaris, dan pelaksana wasiat. Petunjuk Pak Indra. Terima kasih. Oke. Jika wasiat tersebut dilaksanakan menggunakan hukum perdata, ya, maka bisa langsung dibuka. Tetapi jika menggunakan hukum Islam, ya, waris Islam, itu maka dibuka setelah wasiat tersebut didaftarkan di BHP. Jika tidak didaftarkan di BHP, maka tidak bisa dibuka secara langsung di BHP. Maka ada pendaftaran wasiat yang ketentuannya ada di dalam Permen Kumham itu, bahwa wasiat ini didaftarkan di BHP itu yang menggunakan hukum waris secara Islam. Seperti itu, Bu Junior. Siap, makasih Pak Indra. Baik, saya lanjutkan lagi dari chat room ya. Dari Bulus Mania nih, Cirebon. Bila seorang mendapatkan rumah dengan cara sewa beli dari Dep Keuangan, apa Departemen Keuangan apa ini? Yang bersangkutan adalah pejabat di Kementerian Keuangan. Sekarang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Pertanyaannya adalah bagaimana cara atau proses balik nama waris terhadap surat pengalihan rumah tersebut dari Kementerian Keuangan kepada mantan pejabat tersebut. Jika tanah atau rumah tersebut merupakan rumah dinas, ya, yang di atasnya berdiri hak sewa, apalagi di sini sewa beli,
maka perhatikan jangka waktu sewanya dan juga legalitas yang ada. Apakah jangka waktu sewanya itu masih ada ataukah sudah berakhir? Kemudian jika terjadi proses kematian dari si penyewanya, ya, maka di dalam ketentuan perjanjian, maka jatuh kepada ahli waris. Jika disebutkan di dalam akte sewa menyewa beli tersebut seperti itu. Jika jatuh kepada ahli waris, maka ahli warislah yang bertindak untuk atas nama pewaris melaksanakan proses balik nama waris dari tanah yang termasuk aset dari negara. Seperti itu, Bu Lusmenia. Semoga bisa membantu. Saya lanjut lagi dari Bu Fadila Rauf. Jika penghadap hanya membuat surat pernyataan yang di war making notaris, isi pernyataan tersebut tentang pembagian rumah masing-masing anak yang masih di bawah umur, dengan klausula jika anaknya tersebut sudah dewasa, segera dilaksanakan proses balik nama ke masing-masing anak sesuai isi surat pernyataan tersebut. Apakah ini juga bisa dianggap surat wasiat? Ya, Bapak Ibu sekalian, harus kita bisa membedakan tentang apa itu wasiat dan apakah itu pernyataan. Jika dikatakan bahwa ini pernyataan yang di war making oleh notaris, maka tidak bisa dikatakan sebagai wasiat. Karena wasiat tersebut tata caranya berbeda dengan perbuatan hukum yang lain. Seperti itu, Bu Fadila Roh. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai surat wasiat di sini. Saya lanjut lagi dari Bu Dewi. Bagaimana perhitungan pembagian waris perdata apabila pewaris laki-laki meninggal, tidak ada wasiat, tidak membuat perjanjian kawin, meninggalkan dua orang anak dari perkawinan pertama, istri pertama sudah meninggal, istri dari perkawinan kedua, dan dua orang anak dari perkawinan kedua. Kedudukan anak laki-laki dengan perempuan di dalam waris perdata adalah memiliki bagian yang sama. Dalam hal perkawinan yang terjadi dua kali, ya, ada yang namanya perkawinan kedua, apakah dicatatkan secara sah di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama. Jika dicatatkan perkawinan kedua tersebut, maka anak dari perkawinan kedua berhak mewaris dari harta dari orang tua atau ayah dari perkawinan yang kedua tersebut. Jika dua orang anak dari perkawinan pertama sudah meninggal, maka kedudukan dua orang anak dari perkawinan kedua menjadi pengganti dari yang meninggal tersebut. Kira-kira seperti itu, Bu Dewi. Semoga bermanfaat. Baik, saya lanjutkan. Siapa yang ingin bertanya secara langsung, silakan dibuka mute-nya dan bisa bertanya secara langsung. Kita sebarkan keilmuan ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas pada sore hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika berkenan untuk melakukan donasi, silakan bisa didonasikan ke rekening BNI saya yang sudah saya berikan ke chat room tersebut. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung, silakan untuk dibuka mute-nya dan mengajukan pertanyaan Izin bertanya lagi Pak Indra. dari Bu Yuniar ya. Ya siap. Penolakan wasiat, tentang penolakan wasiat, Pak. Penolakan waris. Penolakan waris. Oh, Apakah boleh itu penolakan waris itu hanya untuk harta itu saja? Apakah penolakan waris itu untuk seluruh harta
atau apakah boleh hanya untuk satu harta saja? Terus, apakah penolakan waris itu harus diajukan ke pengadilan atau boleh dibuat dengan akta notaris? Terima Oke, kasih, Pak Indra. oke. Penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya sebagian saja. Kenapa hal ini bisa dilakukan? Ya, penolakan warisan tidak boleh hanya sebagian saja, dikarenakan mungkin karena ahli waris ini enggan untuk menerima warisan berupa hutang atau warisan secara apa namanya, warisan berupa peninggalan yang kurang bermanfaat misalkan, ini tidak boleh, ya. Maka ketika terjadi penolakan warisan harus dinyatakan secara tegas untuk keseluruhan harta dari peninggalan ahli waris dan dinyatakan di muka panitera pengadilan negeri di mana warisan itu terbuka yang diatur di dalam ketentuan pasal 1057 KUH Perdata. Sehingga ada banyak notaris yang kadang-kadang bertanya apakah menolak warisan itu harus dengan akta notaris? Tidak perlu. Cukup dia datang ke pengadilan, panitera pengadilan, kemudian dia menolak warisan. Penolakan warisan ini tidak ada daluarsanya, tidak ada jangka waktunya, ya. Tentunya di dalam pasal 1062 KUH Perdata. Maka ketika menolak warisan yang hanya untuk sebagian harta warisan ini, yang menganggap bahwa ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas seluruh warisan tersebut. Kira-kira seperti itu, Bu Yun ya. Terima kasih banyak, Pak Indra. Jelas. Baik ya, jelas ya. Terima kasih kembali. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung, Indra, mau tanya lagi, Pak. Pak Marotua ya. Oke, Iya, Pak. silakan. Yang Siapa? melanjutkan yang jawaban tadi, Pak, yang untuk Iya, anak. banyak sekali itu pertanyaannya panjang Ya, banget. iya, nih, Pak. Untuk anak angkat yang kalau secara legalitas sudah sudah oke. Nah, itu berarti menutup saudara dari orang tua lakinya, Pak ya, Ya, ayahnya, Pak ya. Kemudian untuk kalau memilih hukum Islam, apakah bisa langsung dibagi secara hukum Islam atau bisa juga berdasarkan penetapan pengadilan agama? Apakah masih ada dan wasiat tetap harus dilakukan ya, Pak? ya, Itu aja, Pak. ya. Cukup, Pak. Baik. Dalam hal anak angkat tadi yang Bapak tanyakan, itu jika diakui secara sah oleh orang tuanya, yang mana di dalam anak angkat ini pemeliharaan sehari-hari dilakukan oleh orang tuanya, kemudian karena orang tua meninggal maka dilakukan oleh si adik dari orang tua tersebut, maka berdasarkan putusan pengadilan mengenai anak angkat tersebut, maka dia bisa mewaris. Ya. Kemudian terkait masalah pilihan hukum, jika dia menggunakan hukum waris secara Islam, maka Bapak Ibu sekalian harus memperhatikan KHI, kompilasi hukum Islam, yang mana sudah ada bagian tersendiri dari bagian ahli waris tersebut. Jika menurut hukum Islam, apakah anak angkat berhak mewaris? Ya, di dalam hukum Islam, anak angkat ini memiliki status yang terkadang bisa membuat dia sebagai ahli waris ataupun bukan sebagai ahli waris. Jika anak angkat diatur di dalam menurut hukum Islam, diperbolehkan dia sebagai ahli waris, tetapi melalui wasiat wajibah yang tidak lebih dari sepertiga bagian dari harta orang tua angkatnya. Kemudian pengangkatan anak di dalam hukum Islam ini juga harus memenuhi aturan-aturan di dalam ketentuan
Hukum Islam terkait masalah pengangkatan anak sehingga dia bisa mewaris. Seperti itu Pak Martuan? Ya, baik Pak Indra. Terima kasih Pak Ya, jawabannya Pak. ya, sama-sama Pak. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung, ada lanjutan nih dari Bu Fadilah. Surat pernyataan yang dibawakan oleh Ismail itu tentang pembagian rumah masing-masing anak yang masih di bawah umur dengan klausula jika anak tersebut sudah dewasa segera dilaksanakan proses balik nama ke masing-masing anak sesuai lah isi surat pernyataan tersebut. Apakah ini juga dianggap sebagai surat wasiat tadi yang saya jelaskan ya? Bedakan antara surat pernyataan yang di war making dengan surat wasiat. Jika kita sebagai notaris dihadapkan pada kasus ini, berilah pilihan hukum kepada si penghadap. Apakah tidak dilangsungkan saja dengan akte wasiat? Ya, ada tiga macam jenis akte wasiat tadi. Apakah wasiat holografis, yaitu sama halnya dengan pernyataan dari si pemberi wasiat, ataukah wasiat tertutup, ya, ataukah wasiat umum? Ya. Jadi kita sebagai notaris bisa menawarkan kepada si klien atau penghadap ini supaya memilih perbuatan hukum yang akan dilakukan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, untuk masalah waris, masalah wasiat harus hati-hati. Tidak boleh kita mengabaikan bagian ahli waris yang masuk di dalam legitimasi porsi dari ahli waris. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang mau ditanyakan secara langsung, saya persilahkan dibuka mute-nya. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian share link grup, ya, link yang ada, link Zoom ini ke grup Bapak Ibu sekalian supaya yang lain, rekan-rekan yang lain yang belum masuk di dalam grup tanya jawab ataupun di dalam Zoom ini bisa mendapatkan manfaatnya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung, saya persilakan untuk dibuka mute-nya dan langsung bertanya. Ya, memang ngeri-ngeri sedap ya membuat akta wasiat, tetapi jangan takut. Sepanjang kita mengetahui ilmu dari pembagian hukum waris secara perdata maupun waris secara Islam, maka kita tidak boleh takut dalam membuat akta wasiat. Perhatikan ketentuan pasal 931 KUH Perdata. Kemudian perhatikan ketentuan 852 KUH Perdata, yang mana dalam pembagian warisan yang menggunakan sistem wasiat, maka tidak boleh melanggar dari legitimasi porsi. Karena pelanggaran dari legitimasi porsi menyebabkan batalnya surat wasiat. Kemudian pelanggaran dari legitimasi porsi menyebabkan gugatan dari ahli waris kepada ahli waris lainnya. Kira-kira seperti itu. Ini ada Pak Dr. Ali Arben nih dari Riau kalau nggak salah. Selamat bergabung Pak Dokter. Semoga bisa membawa warna dalam diskusi pada sore hari ini. Ada juga Bu Mei Mei ya dari Makassar. Selamat bergabung Kakak. Mudah-mudahan sehat selalu Kakak di sana dan bisa membawa manfaat buat semuanya. Dengan adanya grup tanya jawab ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Masih ada banyak waktu. Silakan Izin bagi bertanya ada Pak yang Indra, ya silakan Bu Dewi. ini barusan aja kebetulan ada yang nanya juga ke saya Pak. Kondisinya ada kakak beradik, ada hutang piutang. Kemudian si kakak ini akhirnya membayar hutangnya dengan sebidang tanah yang pernah dibeli apa namanya atas sama sertifikat atas sama orang lain gitu Pak. Nah, ternyata sertifikat gua apa namanya
sertifikat itu masih atas sama pihak ketiga dan sudah dikuasai oleh si adiknya ini. Eh, Sementara apa namanya sudah meninggal yang pemilik sertifikatnya itu Pak, itu bagaimana ya yang harus dilakukan? Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkara hutang piutang tidak bisa disamakan dengan jual beli. Karena ada kejadian gugatan di pengadilan negeri bahwa masalah hutang kemudian dijadikan jual beli dengan akte kuasa jual, akhirnya bermasalah di kemudian hari. Jika terjadi hutang piutang dengan jaminan, yang mana jaminan tersebut milik pihak ketiga, dan pihak ketiga sudah meninggal dunia, maka jatuhlah kepada ahli waris dari pihak ketiga tersebut. Solusinya bagaimana dari masalah ini? Hutang piutang maka konversinya adalah ke akta pengakuan hutang dan juga hak tanggungan. Jika terjadi hutang piutang dengan akte hak tanggungan, maka eksekusinya melalui lembaga lelang. Dalam hal ini, jika ditawarkan secara langsung di bawah tangan untuk menutup hutang tersebut dengan cara jual beli, maka itu bisa dilakukan dalam rangka menutup hutang. Jika terjadi proses kematian dari si pemegang jaminan, maka jatuh kepada ahli waris, sehingga jaminan tersebut harus dilakukan proses balik nama kepada ahli waris terlebih dahulu, sebelum dilakukan proses balik nama kepada si penghutang tadi. Nah, maka harus kita bedakan objek perbuatan hukum antara hutang piutang dengan jual beli yang mana tidak bisa dijadikan satu kesatuan. Seperti itu, Bu Dewi. Izin Pak, terima kasih penjelasannya. Apabila si pihak adiknya ini menghendaki jual beli langsung ke yang punya tanah, gimana ya? Ya, harus ada pernyataan terlebih dahulu bahwa hutang piutang ini sudah selesai, sehingga baru bisa dilaksanakan jual beli. Jika masih tersangkut masalah hutang piutang, kemudian dikonversi menjadi jual beli, maka perbuatan jual belinya batal demi hukum. Kemudian dalam prinsip jual beli harus terang dan tunai. Yang dimaksud dengan klausul terang di sini adalah bukan tipu-tipu. Tidak ada angka yang fiktif. Maka bisa dilangsungkan dengan jual beli. Maka harus dilangsungkan dulu apakah hutang tersebut sudah dilunasi atau belum. Jika belum dilunasi kemudian dilaksanakan jual beli, maka perbuatan jual belinya menjadi batal demi hukum. Seperti itu, Bu Dewi. Ya, baik Pak, terima kasih Ya, Pak. saya izin 5 menit dulu ke belakang ya, Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan di chat room. Kemudian bisa menyebarkan link Zoom-nya ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaat. Saya izin ke belakang dulu 5 menit, Bapak Ibu sekalian.
Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan bagi yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan dari Bu Weli. Yang pernah saya ketahui tidak diperkenankan wasiat kepada ahli waris. Bagaimana kalau isi wasiat pewaris hanya untuk membagi bagian objek peninggalan kepada ahli waris, menyampingkan perhitungan LP, apakah wasiatnya berlaku? Tidak berlaku ya, Bapak Ibu sekalian. Wasiat yang melanggar LP maka menjadikan wasiat tersebut gugur karena mengabaikan hak dari ahli waris yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum membuat keterangan waris atau membuat akta wasiat, ya, maka harus diperhatikan kedudukan legitimasi porsi dari si ahli waris yang lain. Saya coba akan share apa yang dimaksud dengan legitimasi porsi. Untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengerti siapakah yang menjadi ahli waris yang mengatur tentang mengikuti ketentuan terkait legitimasi porsi. Sebentar Bapak Ibu sekalian, saya buka eh, materinya terkait masalah legitimasi porsi. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Ini materi terkait legitimasi porsi. Ya, sudah terlihat ya materinya ya, Bapak Ibu sekalian? Halo? Alhamdulillah sudah, Mas. Oke. Pak Derajat, gimana kabarnya Pak Derajat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Baik. Ini materi terkait legitimasi porsi. Apa yang dimaksud dengan legitimasi porsi, Bapak Ibu sekalian? Ketentuan pasal 913 KUH Perdata, bagian sebanding yang dilindungi undang-undang atas warisan tertentu yang tidak dapat disingkirkan sama sekali oleh pewaris dari pewarisannya dalam hal legitimaris. Maka bila ada pelanggaran dari legitimasi porsi ini, mereka dapat menuntut bagian yang telah diberikan kepada orang lain saat warisan terbuka dan harus dikembalikan kepada legitimasi porsi yang terpenuhi. Kemudian pemberian semasa pewaris hidup berupa hibah atau hibah wasiat melalui testamen. Jika legitimasi porsi ini merasa dirugikan bagian dari legitimarisnya, yang harus dikurangi sampai LP terpenuhi, maka ketentuan pasal 920 sampai 967 mengakibatkan harta waris terbagi bagian bebas bagian terkait pada LP. Ya, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa bagian dari ahli waris yang melanggar LP ini maka masih terkait eh, bagian LP yang tidak boleh dilanggar. Apa sih tujuan pengaturan pembagian legitimasi porsi ini? Yaitu jika warisan ini dianggap sebagai harta peninggalan bersama, maka jatuhnya kepada keluarga yang mana anak-anak sebagai ahli waris, kemudian ketentuan dari sistem pewarisan di mana anak-anak yaitu yang satu memperoleh warisan, yang lain tidak menerima apa-apa, ya, sehingga ditinjau dari segi yang sama bahwa LP tersebut mempunyai fungsi pemerataan, sehingga tidak ada bagian ahli waris yang terabaikan. Kemudian siapa yang berhak atas legitimasi porsi? Di dalam ketentuan, menjadi syarat penerima legitimasi porsi harus dalam garis lurus. Dalam garis lurus ke atas atau garis lurus ke bawah. Harus orang-orang yang benar terpanggil untuk menjadi ahli waris, yaitu ahli waris ab intestato. Di dalam ketentuan waris perdata, berarti bagian LP ini masuk di dalam
golongan ahli waris bagian pertama sampai bagian keempat, yang mana bagian-bagian tersebut tidak boleh dilanggar karena mereka semua berhak atas legitimasi porsi tersebut. Bagaimana cara menghitung LP? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita belajar bagaimana cara menghitung LP berdasarkan pasal 921 KUH Perdata, maka besarnya LP tersebut harus dihitung. Bagaimana caranya? Perhatikan ketentuan pasal 921 KUH Perdata. Begini Bapak Ibu sekalian, dalam hal LP dilakukan dengan cara menghitung semua hibah semasa pewaris masih hidup. Jumlah tersebut ditambah dengan aktiva yang ada, dikurangi hutang-hutang pewaris atau pasifa. Kemudian hitunglah besarnya LP. Untuk menentukan berapa jumlah yang benar-benar diterima oleh legitimaris, harus dikurangi juga dengan hibah yang sudah diterima oleh legitimaris. Tujuan hadirnya LP ini adalah untuk melindungi legitimaris terhadap kemungkinan kerugian atau penyelundupan hukum dan kecurangan-kecurangan pewaris atas ketentuan undang-undang mengenai LP. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, dalam hal legitimasi porsi, cara perhitungnya seperti apa. Ada lagi inkorting dan inbrank. Ya, yang dimaksud dengan inbrank di sini adalah memasukkan harta kepada ahli waris. Yang mana inbrank ini tidak boleh dipotong, tetapi diperhitungkan dengan apa yang sudah diterima dari sebagai hibah atau sebagai pewaris. Yang dimaksud dengan inkorting, yaitu ditujukan pada siapa saja yang menerima hibah atau wasiat dari si pewaris. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian hadirnya diskusi kita pada sore hari ini dalam hal warisan perdata sebagai pemantiknya dan juga terhadap warisan atau wasiat, ya, wasiat, yang mana wasiat itu dilakukan secara perdata. Kira-kira seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bila masih ada yang mau ditanyakan atau menyapa, saling sapa, saya persilakan. Selamat, selamat sore Pak Indra. Bu Nita dari mana, Bu? Saya dari Notaris Karawang, Pak. Oh, baik, Bu Nita. Iya. Izin bertanya, Pak Indra. Ini di luar waris ya, Pak? Gitu. Nah, Silakan. jadi gini, apabila ada perusahaan PT yang mau menerapkan ESOP, Employee Stock Option Planning, untuk karyawan kuncinya, Pak. Nah, ini mohon di-share pengalaman Bapak, apakah lebih baik dilakukan dengan jual beli saham atau dengan hibah saham? Itu pertanyaan saya pertama, Pak. Terus lalu pertanyaan kedua, apabila di kemudian hari karyawan kunci tersebut resign atau dipecat dari perusahaan, PT tersebut ingin supaya sahamnya bisa di-buyback kembali ke pemegang saham lama, gitu. Jadi bagaimana sarannya supaya di kemudian hari pemegang saham yang lama itu bisa mengeksekusi membeli sahamnya kembali dari karyawan tersebut, supaya untuk menghindari karyawan tersebut tidak mau atau enggan menandatangani akte jual beli sahamnya, Pak. Nah, apakah cukup dibuatkan perjanjian tambahan mengenai hal kesepakatan buyback saham tersebut apabila karyawan tersebut di kemudian hari resign, ataukah lebih baik dibuatkan surat kuasa menjual di bawah tangan supaya ke depannya bisa langsung dieksekusi buyback AJB sahamnya oleh pemegang saham lama? Terima kasih, Pak. Baik, Sekian. pengalaman saya dalam hal PT yang mau meningkatkan usahanya menjadi PT TBK, ya, ASEO itu PT TBK, maka dia harus meningkatkan modalnya sehingga terjadi peningkatan modal di sini. Dalam hal peningkatan modal, pasti yang terjadi adalah jual beli saham atau hibah saham di dalamnya karena menambah modalnya. Pengalaman saya kemarin, karena syarat-syarat dari PT TBK itu tidak terpenuhi, maka PT yang sudah menaikkan modalnya tadi harus menurunkan kembali modal dari PT tersebut
dari penurunan modal tersebut, maka saham yang sudah dijual kepada orang lain itu kembali lagi atau di buyback saham oleh si PT yang lama. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Saat terjadi peningkatan modal, kita harus mempunyai backup dengan adanya akte pernyataan dari yang menerima saham tersebut, pernyataan bahwa nantinya akan dikembalikan atau dijual kembali kepada si pemegang saham yang lama supaya modal dalam perusahaan tersebut kembali seperti semula. Jika tidak dilakukan hal itu, yang kita khawatirkan si pemegang nama atau karyawan tersebut yang telah mendapatkan kuasa dari si pemilik saham atau istilahnya pinjam nama si karyawannya, dia tidak mau menjual kembali sahamnya yang telah dibeli, sehingga dia masih mempunyai keterikatan hukum antara pemegang saham dengan daftar nama pemegang saham yang tertuang di dalam AHU. Ada kemungkinan resiko terburuk dia bisa melakukan gugatan kepada si pemberi saham waktu itu bahwa dia memiliki saham yang diakui secara sah oleh hukum yang terdaftar di AHU. Sehingga saham itu tidak bisa di buyback kembali. Maka sebelum melakukan peningkatan modal, harus ada akte-akte tertentu untuk membackup supaya saham itu bisa dikembalikan pada saat nanti ketika tidak dibutuhkan kembali. Seperti itu pengalaman saya, Bu Nita. Oke, Pak, berarti istilahnya kalau misalnya tadi kan keburu sudah dialih, artinya sudah ada pemegang saham karyawan yang masuk ke dalam PT itu, yang dikhawatirkan adalah dia kan tidak mau tanda tangan akte jual beli saham yang ke depannya gitu, Pak ya. Nah, Iya, betul. apakah lebih baik selain ada akte pernyataan, tadi saya setuju kalau ada akte pernyataan dari karyawan, kalau seandainya dia keluar, dia harus menjual sahamnya kembali kepada pemegang saham lama. Itu oke. Terus apakah lebih baik dibuatkan satu akta kuasa menjual lagi, di mana akta kuasa menjual ini berlaku, kita tuliskan apabila si karyawan tersebut keluar. Bagaimana, Pak? Ya. Dalam hal kuasa, perhatikan ketentuan 1792 KUH Perdata dan juga terkait berakhirnya sebuah kuasa. Maka jangan menyantumkan hal-hal yang mengakhiri sebuah kuasa di dalam pemberian kuasa jual tersebut. Dalam hal pernyataan saja sudah cukup bahwa dia nantinya jika keluar, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan modal atau saham kepada pemegang saham yang lama. Jika ditambah dengan kuasa jual, saya khawatirkan nantinya hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pembatalan dari sebuah kuasa itu akan bisa diungkapkan di saat dia resign atau keluar dari perusahaan tersebut. Maka saran saya dengan pernyataan itu sudah cukup, Bu Nita. Oh, oke. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak, atas masukannya. Ya. Baik. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung. Masih ada 5 menit lagi sebelum kita tutup. Ya. Atau Izin bertanya, Pak. Lagi saya. Bu Laila ini langganan bertanya ini. Bu Laila notaris mana, Bu? Sorry, Bu. Cibubur, Bapak. Baik, saya beri hadiah nanti dari saya. Nanti saya Yes. janji, Bu Laila. Ya, beri ke saya. Nanti akan saya beri hadiah karena Bu Laila paling rajin bertanya. Silakan, Bu. Alhamdulillah. Pak, kembali ke yang sepertiga nih. Eh, sepertiga ada 3 pertanyaan. Yang sepertiga bagian itu kalau wasiat atau hibah ya semasa hidup, kalau ahli warisnya itu 3 orang, berarti sepertiganya itu buat 3 orang itu ya, bukan masing-masing sepertiga kan ya Pak ya? Ya. Itu satu. Yang kedua, seandainya saat dia buat wasiat nih, dia sudah tuh sepertiga saja, tapi dengan perkembangannya waktu
dengan adanya ahli waris tambahan atau ada anak ternyata ya kan, anak lagi, atau misalnya asetnya dia berkurang karena bisnisnya apa, bagaimana, hutang atau dan lainnya, sehingga yang tadinya saat buat wasiat itu sudah sesuai sepertiga, nah dengan berjalannya waktu jadi melanggar yang sepertiga itu gimana? Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah kan kalau misalnya beda agama itu anak tidak berhak untuk warisan ya? Nah, ada rapat keluarga nih misalnya, udah nggak apa-apa dia kebagian aja. Apa itu diperbolehkan, Pak? Seperti itu. Terima kasih ya, Pak. Ya, baik. Dalam hal wasiat atau hibah dari warisan, tidak boleh lebih dari sepertiga bagian ahli waris. Artinya, Oh, seluruh harta yang diwariskan atau yang ada di dalam harta warisan yang diberikan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Bukan bagian masing-masing menerima sepertiga, bukan. oke, Dari harta warisan. oke. Yang kedua, terhadap apa tadi Bu? Kalau misalnya apa saat pembuatan wasiat itu sudah sepertiga, tapi kemudian Oh, muncul ahli waris seiring yang lain ya. ahli waris lain atau Oke. bisnisnya bangkrut sehingga melanggar apa Hmm. tidak memenuhi sepertiga gimana? Ya, di dalam hal wasiat demi hukum dia berlaku ketika dia meninggal dunia. Apakah dalam wasiat tersebut jika ternyata apa yang diwasiatkan, misalkan sebuah perusahaan yang diwasiatkan, ternyata perusahaan tersebut pailit ya atau merugi tidak bisa melaksanakan usahanya, maka ketentuannya mengikuti ketentuan yang ada di dalam akte wasiat tersebut. Atau misalkan dia sudah dibagi menjadi sepertiga. Kemudian hartanya atau anak munculnya ahli waris yang lain setelah dia meninggal dunia, maka saya kembalikan kepada hukum dari wasiat tersebut. Tidak bolehlah dari sepertiga bagian seluruh ahli waris. Oh, bukan Yang, wasiatnya batal seperti yang Bapak bilang itu ya? iya, betul. Batal, batal demi hukum. Oh, tetap batal ya. Ya, Hmm. batal demi hukum. Yang Oh, ketiga, berarti berarti harus harus kalau dia tahu sudah berkurang atau sudah tidak sesuai dengan sepertiga itu, perbarui wasiat aja kali ya, Pak. semasa pemberi wasiat masih hidup ya. Masih hidup ya, Ya, betul. boleh. Tadi saya bilang wasiat itu boleh dicabut ya, Hmm. membedakan dengan hibah. Yang ketiga, bagi yang berbeda agama, maka dapat menjadi penghalang waris bila warisan tersebut dibagi secara Islam. Jika warisan tersebut dibagi secara perdata, maka tidak ada perbedaan agama yang dipandang di sini. Maka kembalikan kepada keluarganya, apakah pembagian ahli waris ini dibagi secara Islam atau secara perdata. Kira-kira seperti Hmm. itu, Bu Laila? Oke, baik, Pak. Ya, Terima kasih ya, Pak. baik. Bapak Ibu sekalian, sudah hampir 17.30, hampir maghrib di Jakarta. Kita mulai dari jam 4 tadi. Saya rasa sudah cukup, tapi belum cukup. Karena kalau kita berbicara masalah warisan, sangat kompleks dan sangat luas sekali bahasannya. Bahkan ketika di bangku kuliah, tidak cukup 1 semester. Ya, maka mudah-mudahan dari kajian yang kita bawakan pada sore hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nanti akan kita upload di dalam YouTube, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan, umur yang berkah, dan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa memberikan virus yang positif kepada rekan-rekan yang di luar grup tanya jawab, sehingga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung. Kira-kira seperti itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap.
baik di dalam penyampaian saya, semuanya murni karena kesalahan saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada sore hari ini. Saya akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa pada sehat semuanya, berkah dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ya, Bapak Ibu sekalian, Zoom-nya. Nanti akan saya upload di YouTube sehingga teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih banyak, Pak Ya, Indra. sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Indra. Ya, sama-sama, Pak.